Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawanku dalam channel ini. Terima kasih telah berkunjung di channel ini. Dan tidak lupa saya doakan semoga kalian semua diberi kesehatan dan rezeki yang barokah. Amin ya robbal alamin. Dan pada kali ini misteri dua dunia akan bercerita. Misteri dua dunia akan bercerita dengan judul Kasus Korban Pembunuhan yang diungkap oleh arwah korban. Ikuti ceritanya. Di hari Minggu yang cerah, tiba-tiba di kampungku digemparkan dengan adanya penemuan jasad seorang anak perempuan. Awal cerita dimulai dari seseorang yang sudah kehilangan anaknya. Anak perempuannya sudah 1 hari belum pulang ke rumah. Sebut saja seseorang itu dengan nama Pak Rois. Keluarga Pak Rois yang kehilangan anak perempuannya kebingungan mencari-cari anaknya yang tidak kunjung ketemu. Anaknya pun belum pulang-pulang. Pak Rois pun mencari sampai ke rumah teman-temannya. Dan di rumah teman-temannya, mereka pun tidak mengetahui keberadaan anaknya itu. Pak Rois pun semakin kebingungan. Lalu dia pulang ke rumah. Dan setelah pulang ke rumah, berita itu pun terdengar sampai ke warga kampung-kampung. Dan di situ ada tetangga Pak Rois, sebut saja namanya Kacung. Dia pun menanyakan kabarnya dari anaknya tersebut. Kacung pun ikut membantu Pak Rois untuk mencari anaknya yang hilang itu dengan mengumpulkan para warga supaya ikut membantu mencarinya. Kacung dan para warga pun mencari anaknya Pak Rois sampai ke pinggir-pinggir sungai, ke kebun-kebun, dan dicari pun tidak kunjung ketemu. Sudah 2 hari anak Pak Rois belum ketemu juga. Pak Rois pun melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian. Dan pada malam harinya Pak Rois bermimpi. Ia bermimpi bertemu anaknya. Anaknya itu berdiri di atas jembatan pinggir sungai. Dia menangis. Dia meminta tolong kepada Pak Rois. Kelihatannya dalam mimpi itu anaknya sangat kesakitan. Pak Rois pun terbangun. Dan keesokan harinya Pak Rois pun meminta bantuan warga untuk mencari anaknya. Dia menceritakan mimpinya itu kepada warga. Lalu kemudian seluruh warga pun ikut mencarinya. Dan alhasil anaknya pun ketemu. Anak Pak Rois ternyata sudah tidak bernyawa. Anak Pak Rois jasadnya dikubur dengan dedaunan. Sepertinya anak Pak Rois itu telah terjadi korban pembunuhan. Tak lama kemudian polisi pun datang. Polisi pun memberi garis pada lokasi itu. Dan kemudian polisi itu memeriksa jasad korban. Dan benar adanya anak Pak Rois adalah korban pembunuhan. Itu terbukti dengan adanya luka pada leher. Itu sepertinya bekas luka cekikan. Dan adanya perhiasannya yang hilang. Sebuah kalung emas yang dimiliki oleh anak Pak Rois. Dan polisi pun sudah mulai melakukan tugasnya. Ia menyelidiki dalam kasus pembunuhan itu. Dan tidak berselang lama, mungkin cukup 1 hari, penyelidikan itu pun terungkap. Polisi menyelidiki mulai dari hilangnya perhiasan anak Pak Rois itu. Ia menyelidiki ke toko-toko emas sekitar kota itu, dan ternyata benar di kota itu ada orang yang menjual kalung perhiasan korban, karena kalung itu ada nama korban di situ. Dan setelah beberapa lama kasus itu pun terungkap. Ternyata orang yang menjual kalung itu adalah Kacung, si Kacung tetangga Pak Rois sendiri.
Berarti si Kacung itulah yang telah menghabisi nyawa anak Pak Rois. Pak Rois pun terkejut, dia pun sampai pingsan. Dan berita itu pun terdengar sampai ke warga. Warga pun geram, lalu warga pun mencari Kacung. Kacung pun ingin dihakimi oleh warga, sampai-sampai dia ingin dibakar oleh warga. Untung ada polisi yang melarainya. Itulah akhir dari cerita misteri kali ini. Dan pada cerita itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa orang terdekat yang kelihatannya baik belum tentu dia mempunyai niat yang baik, dan orang yang kelihatannya jahat belum tentu dia mempunyai niat yang jahat. Yang terpenting adalah jaga bicara dan penampilan kita. Jangan memakai sesuatu yang mencolok, yang mengundang kejahatan, karena kejahatan itu timbul karena adanya kesempatan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.